subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Nah, ini ada lagi merek baru yang tiba di Indonesia, vaksin AstraZeneca selain dari Sinovac. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Muhammad Irhamsyah, spesialis patologi klinik. Selamat siang, Dr. Irham. Misalnya kalau selamat siang. Baik, Dok. Nah, kalau misalnya Sinovac waktu itu kita sudah disuntik untuk yang tahap pertama, kita merasakan dampaknya agak demam dan mungkin di tangan agak kebas. Apakah efek samping dari AstraZeneca ini nanti juga sama atau berbeda? Ya, memang vaksinasi itu adalah proses upaya pemerintah ya untuk mengenalkan jenis virus terutama corona ini kepada tubuh kita. Nah, gejala-gejala itu pasti ada. Kenapa? Karena proses pengenalan itu butuh waktu sehingga tubuh mengalami reaksi dalam proses pengenalannya yang membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 minggu. Ya, gejala-gejalanya secara umum sih biasanya demam, lemes, ya, kemudian nyeri pada daerah suntikan. Nah, kalau terjadi gejala-gejala seperti itu ya cukup dengan meminum obat atau dikompres sesuai dengan gejala yang dialami. Baik, dokter, ini kabarnya AstraZeneca ini akan disuntikan 1 kali saja dosis. Itu berbeda dengan Sinovac. Apa ini artinya ini dosisnya lebih tinggi dan resikonya juga lebih besar? Saya kira tidak sih. Semua jenis vaksin itu mungkin prinsipnya berbeda. Tapi intinya tujuan utamanya adalah memperkenalkan virus ini kepada tubuh kita. Ya. Memang dari beberapa platform itu memiliki produk masing-masing, namun dengan upaya pemerintah agar semua masyarakat, 270 juta masyarakat ini dapat terpenuhi dengan cara vaksinasi sehingga dapat juga membantu upaya kita untuk memutus rantai penularan COVID. Saya kira itu, Mbak. Baik, saat ini virus COVID-19 ini ada mutasi yaitu B117. Nah, apakah virus atau vaksin AstraZeneca ini mampu menangkal mutasi? Tapi jangan dijawab dulu, Dok, karena kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan varian baru COVID-19 dari Inggris yang dikenal sebagai strain B117 sudah ditemukan di Indonesia. Hal ini setelah pemerintah dan tim peneliti memeriksa sampel whole genome sequence virus COVID di tanah air. Pemerintah mendeteksi strain B117 di sejumlah daerah di tanah air, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Meski diklaim tidak mematikan, namun Menkes menyatakan varian baru COVID-19 ini lebih cepat menular. Dampaknya yang 501 tidak lebih mematikan, tapi lebih cepat menular. Ya, jadi kalau 1 jadi 5, ini 1 jadi 7, lebih cepat menular. Jadi gimana menghadapinya? Sama gimana cara menghadapi pandemi, strateginya cuma 1, mengurangi laju penularan. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, hasil tes PCR kontak erat penyintas strain B117 telah keluar. Dari 7 orang kontak erat, 2 dinyatakan positif COVID-19. Namun hasil PCR terhadap penyintas B117 dinyatakan negatif. Sehingga penyebab penularan kedua orang tersebut bukan berasal dari penyintas B117. Untuk memastikannya, Dinas Kesehatan Brebes kembali mengambil sampel darah keduanya untuk dikirim dan diperiksa lebih lanjut di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Di beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sudah ada orang yang terkena virus varian baru COVID-19 B117. Apakah vaksin AstraZeneca ini lebih ampuh, Dok, untuk menangkal varian baru dari COVID-19 ini? Ya, jadi jenis platform dari AstraZeneca ini kan baru datangnya. Jadi mereka dari UK mengirimkan ke sini dan rencana akan didistribusi sekitar 11 juta ya.
Semua platform yang ada itu semua sudah ada datanya sebenarnya. Dari awal upaya pemerintah untuk mengadakan platform lain ya, vaksinasi, itu pun mereka sebutkan mampu mendeteksi atau mengenali jenis virus mutasi corona B117 ini. Namun belum ada data publikasi yang dipublish. Sedangkan dengan platform yang lain juga sudah ada menunjukkan bukti. Nah, AstraZeneca ini sudah menunjukkan data yang valid, yaitu sekitar 75% mampu mengenali mutasi virus B117 corona ini. Baik, Dok, ini kan pandemi COVID-19 belum selesai. Ada varian baru B117 begitu. Ini kayak double vaksin nih. Cara mungkin yang paling sebelum kita mendapatkan vaksin apa? Protokol kesehatan kayak diperketat atau seperti apa? Ya, saya kira upaya pemerintah nggak pernah berhenti ya. Dan tim-tim dokter juga selalu memberikan literasi tentang bahayanya corona ini. Terutama dari segi penularannya yang sangat mudah kita diserang. Ya, tentu dengan protokol-protokol, saya kira masyarakat Indonesia sudah pintar semuanya untuk mengetahui dan bagaimana cara melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Ya, tetap itulah ukuran atau acuan kita sebagai upaya kita untuk memutus rantai penularan. Tetap protokol kesehatan itu yang terbaik. Baik, ya, terima kasih Dr. Muhammad. Selagi memang vaksinasi ini selagi berjalan, bertahap, ya kita tetap harus patuhi protokol kesehatan. Saya kira itu Mbak, Mas. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Irhamsyah, dokter spesialis patologi klinik telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan semoga ini menjadi pengingat juga pada warga agar tidak longgar untuk menerapkan protokol kesehatan. Betul sekali.